Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Anies mengatakan dengan sangat optimis bahwa insya Allah kemenangan kita raih di 2024 itu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi pemilihan presiden pada 2024. Momentum semua pihak untuk melihat dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan apakah sesuai dengan janji kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ataukah masih belum. Pilpres 2024 harus menjadi ajang kontestasi adu rekam jejak, gagasan, hingga karya. Ia ingin agar seluruh pendukungnya, relawannya, hingga simpatisan untuk menunjukkan kenyataan dari tiga hal tersebut dalam meraih kemenangan. Indonesia setiap 5 tahun sekali akan mengecek kembali apakah negara masih berada di arah yang benar. Itulah sebabnya yang hendak ia lakukan adalah meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demi meraih kemenangan tersebut, relawan dan simpatisan dinilainya adalah pribadi yang mulai mulia itu. Sebab mereka tak dibayar, tetapi harganya tak ternilai dalam menyebarkan pesan perubahan di seluruh wilayah Indonesia. Ia sendiri memegang prinsip bahwa pemilik kekuasaan suatu negara adalah rakyat. Kekuasaan disebutnya tak akan pernah hilang karena hal tersebut ada di tangan rakyat. Sehingga ia menyinggung pihak-pihak yang merasa khawatir jika nantinya kehilangan kekuasaan. Menurutnya, itulah prinsip dasar demokrasi yang harus dipegang semua pihak, yakni kekuasaan di tangan rakyat. Jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Mereka, pemenang pemilihan umum, hanyalah sebagai pemegang kekuasaan atau kewenangan sementara itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu dibohongi, kita ditunjukkan kenyataan. Ya, seperti itu yang diucapkan oleh Pak Anies. Kemudian beliau juga melanjutkan bahwa jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Seperti itu yang dilanjutkan sama Anies Baswedan itu. Nah, sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Supartowo mengatakan bahwa ada kesepahaman antara Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan. Sugeng sendiri hadir dalam makan siang bersama keduanya di Wisma Nusantara, Jakarta, teman-teman. Luhut disebutnya menghormati keputusan Surya Paloh dan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kedepan, ia yakin tak ada penjagalan dalam proses pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Anies saat ini terus berada di posisi 3 besar bersama Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Hal tersebut membuktikan adanya dukungan besar dari publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dalam makan siang bersama Luhut, Surya Paloh juga menyampaikan pandangannya agar Pak Jokowi tak terlalu ikut campur dalam kontestasi pemilihan presiden di Pilpres 2024. Dukungan atau endorsement Jokowi kepada sosok tertentu pada Pilpres 2024 memang merupakan haknya sebagai warga negara. Namun Surya Paloh ingin agar Jokowi memposisikan diri sebagai negarawan jelang kontestasi nasional tersebut. Ya, harusnya Pak Jokowi memposisikan dirinya sebagai negarawan, bukan seorang politikus itu. Pak Jokowi harus melihat atau mengikuti bagaimana kemudian Bu Megawati ketika ingin mundur, kemudian Pak SB ketika akan mundur itu. Beliau diam-diam saja perihal Pilpres itu, tidak mengendorse siapapun dan tidak mendorong siapapun, tidak terlalu jelas mendukung siapapun. Berbeda sekali dengan Pak Jokowi saat ini yang secara terang-terangan mengumpulkan ketua-ketua partai yang secara terang-terangan mengendorse Ganjar, mengendorse Pak Prabowo, kemudian akhir-akhir ini jelas akan mengendorse Ganjar Pranowo karena satu partai dengannya. Itu seolah-olah
memberikan kesan ke publik bahwa pilpres kedepannya itu akan tidak berimbang karena salah satu capres itu didukung sama pemerintahan. Itu kan kesannya akan seperti itu. Maka dari itu dihimbau kepada Pak Jokowi agar tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi pilpres ini supaya demokrasi berjalan dengan baik gitu. Sebab jika Pak Jokowi memang betul-betul murni dan tidak memiliki kesalahan selama prosesnya menjadi kepala negara, ya apalagi yang harus ditakutkan itu. Apalagi yang harus dikhawatirkan ketika kemudian Pak Anies yang menjadi presidennya itu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditimbulkan ke publik ke Pak Jokowi itu, pertanyaan publik ke Pak Jokowi. Saya pikir itu yang harus Pak Jokowi renungkan di bagian itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah Anies, di headline-nya lagi kita baca lagi, Anies insya Allah kemenangan kita raih di 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Apakah Anies betul-betul akan menjadi presiden di 2024? Ataukah teman-teman memiliki pandangan yang berbeda? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini kawan-kawan. Oke, jadi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.